Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bulan September nanti Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dan beberapa negara sekitar. Mungkin ada yang melihat ini sebagai suatu kunjungan kenegaraan atau kewajibannya sebagai seorang paus. Secara pribadi, saya melihat ini sebagai suatu kunjungan seorang gembala untuk menyapa umatnya secara lebih dekat. Usia Paus Fransiskus saat ini sudah 87 tahun. Dan Desember tahun ini beliau akan merayakan 88 tahun. Ini adalah usia yang tidak muda lagi, di mana untuk sebagian orang pada usia ini, pada umumnya mereka memilih untuk beristirahat demi kesehatan. Selain itu, akhir-akhir ini kesehatan beliau mulai menurun. Bahkan beliau sekarang menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Tetapi bagi saya, karena jiwa dan semangat kegembalaannya begitu kuat di dalam diri beliau dan beliau hidupi itu, sehingga usia yang tua bukan menjadi penghalang baginya untuk terus berkarya. Bahkan beliau masih mau melakukan kunjungan kegembalaan di beberapa negara termasuk Indonesia. Cinta, perhatian, dan kepeduliannya sebagai seorang gembala untuk menyapa umatnya mengalahkan usianya yang sudah sangat tua. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan juga semangat kegembalaan dari Yesus sendiri. Yesus dan para muridnya baru saja menunaikan perutusan mereka. Mereka melayani banyak sekali orang sehingga makan pun mereka tidak sempat. Karena itu Yesus dan murid-muridnya pergi mengasingkan diri untuk beristirahat. Tetapi banyak orang mengetahuinya dan mendahului mereka. Ketika Yesus melihat mereka, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam keadaan yang sangat capek dan belum beristirahat, Yesus kembali mengajar mereka. Yesus kembali berkarya. Yesus memperlihatkan hati seorang gembala yang senantiasa mau berkorban untuk umatnya. Dengan ini, Yesus hendak menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan domba kegembalaannya hilang dan terserak. Sebab gembala yang tidak peduli dengan dombanya adalah gembala yang dikecam oleh Allah, seperti di dalam bacaan yang pertama. Allah bersabda, "Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Dalam arti tertentu, Allah menghendaki agar seorang gembala haruslah mempersatukan domba-domba yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan bahwa Yesus adalah gembala yang senantiasa mempersatukan. Santo Paulus menulis, "Dialah," dalam hal ini Yesus, "adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan contoh sebagai gembala yang baik, yang memiliki hati, yang memiliki kasih kepada umatnya, sehingga ia mampu berkorban dengan sampai wafat di atas kayu salib untuk domba-dombanya. Yesus berani keluar dari zona nyamannya, sehingga meskipun capek, meskipun kurang istirahat, tetapi ia tetap bersemangat dalam menjalankan tugas kegembalaannya.
Kedua, di dalam hidup ini kita semua adalah gembala untuk pekerjaan, untuk tanggung jawab kita masing-masing. Orang tua adalah gembala untuk anak-anaknya. Guru adalah gembala untuk murid-muridnya. Mereka yang bekerja di kantor ataupun di mana saja pun mereka adalah gembala untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Kita semua adalah gembala di dalam untuk hidup kita masing-masing. Dan lewat Injil hari ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang gembala, kita perlu memiliki hati, memiliki kasih untuk pekerjaan, untuk tugas, untuk tanggung jawab kita masing-masing. Sebab dengan ketulusan hati, dengan ketulusan kasih, maka kita akan mampu berkorban, kita akan mampu bekerja dengan total. Ketiga, di dalam bacaan yang pertama, Allah meminta agar para gembala senantiasa memperhatikan domba-dombanya, agar mereka jangan sampai terserak. Kata gembala identik dengan kaum hierarki, dengan kami para imam, uskup, paus, dan juga biarawan-biarawati. Dan ada satu hal yang cukup mengganggu saya ketika ada beberapa orang yang selalu bersharing tentang pastor paroki mereka yang kurang memberikan teladan yang baik. Mereka hanya mampu berkhotbah dan kurang mampu menghidupi apa yang mereka khotbahkan di dalam hidup mereka. Hal ini juga menjadi refleksi, menjadi evaluasi bagi saya sendiri secara pribadi. Karena saya juga bertanya, apakah saya sudah mampu untuk menghidupi apa yang telah saya wartakan di dalam renungan ataupun di dalam homili. Mungkin ini yang menjadi penyebab iman umat terganggu atau menjauhi gembalanya akibat kehidupan gembala itu sendiri. Karena itu, marilah kita berdoa untuk kami para imam, uskup, paus, kardinal, biarawan, biarawati. Semoga kami mampu meneladani Yesus Sang Gembala yang baik, yang mampu menyatukan umat beriman seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Yesus menyatukan umat beriman dengan keteladanan, dengan perhatian, dengan kasih, dengan totalitasnya. Tuhan memberkati Anda semua.